Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas bagaimana agar anak kita lebih safe ketika menonton YouTube. Di video sebelumnya saya sudah membahas secara umum bagaimana agar anak kita safe menggunakan internet. Kali ini lebih spesifik nonton YouTube. Pada dasarnya anak kita boleh bersentuhan dengan teknologi, boleh bersentuhan dengan internet. Anak kita tentu saja boleh bersentuhan dan mengenal teknologi. Tetapi menguasai teknologi bukan berarti dikuasai teknologi. Bedanya menguasai teknologi berarti anak-anak kita menggunakan produk-produk itu untuk produktivitas, untuk menjadikan mereka hidup lebih baik, untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Sedangkan dikuasai teknologi mereka menggunakan perangkat-perangkat itu hanya untuk kesenangan, dan kesenangan. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara supaya anak kita berinteraksi dengan internet secara aman dengan menggunakan prinsip 3D, dibutuhkan, didampingi, dipinjamkan. Bapak Ibu yang belum lihat, saya sarankan untuk melihat linknya di deskripsi. Di video kali ini kita akan membahas soal bagaimana supaya anak kita lebih safe soal nonton YouTube. Ada banyak cara supaya anak kita lebih safe ketika menonton YouTube. Menggunakan filter, menggunakan YouTube Kids, ya, dan seterusnya. Semua cara-cara itu tentu saja boleh. Tetapi bagi saya, semua cara itu hanya dukungan atau bantuan. Yang utama ketika anak kita nonton YouTube adalah pendampingan. Kenapa? Ketika anak kita berinteraksi dengan internet termasuk nonton YouTube harus ada pendampingan atau didampingi. Ketika anak-anak kita berinteraksi dengan internet, pada dasarnya anak-anak kita berkeliling menjelajah berbagai macam tempat, ketemu berbagai macam tayangan, suara, visual, bertemu, berinteraksi dengan banyak orang asing yang tidak kita tahu apakah orang asing ini berpengaruh positif atau tidak buat anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita berinteraksi dengan internet, pada dasarnya anak-anak kita tengah berkeliling dunia sendirian. Pada dasarnya pada saat anak-anak kita berinteraksi dengan internet, anak-anak kita bertemu dengan banyak orang yang tidak kita tahu kebaikannya, orang asing yang tidak kita kenal. Jika dijamin orang asing ini berpengaruh positif, jika dijamin orang asing ini kemudian berakhlak baik, tentu saja kita ridho melepas anak-anak kita dengan orang asing. Tapi siapa yang menjamin orang asing yang dilihat anak kita, yang mungkin berinteraksi dengan anak kita, kemudian berdampak positif? Berdampak positif atau negatif hanya bisa kita ketahui setelah kita mengenal apa yang anak-anak kita lihat, apa yang anak-anak kita baca, apa-apa yang anak-anak kita dengarkan. Jika anak kita berkata, bagaimana mungkin aku percaya diri kalau orang tua tidak pernah mempercayai aku? Pada dasarnya kita mempercayai anak kita, tapi kita tidak mempercayai orang asing yang tidak kita kenal. Kenapa lagi harus didampingi? Bapak Ibu ridho tidak anaknya 5 tahun ke mall sendirian? Bapak Ibu ridho tidak anaknya umur 10 tahun keluar kota sendirian tanpa pendampingan orang dewasa? Bapak Ibu ridho tidak anaknya usia 14 tahun yang remaja keliling dunia sendirian? Saya tidak tahu dengan jawaban Bapak Ibu, tapi saya bertanya pada ribuan orang tua di Indonesia yang berinteraksi dengan saya, dan sebagian besar menjawab, tentu saja saya tidak ridho. Ketika kita tidak ridho anak kita 5 tahun ke mall sendirian, ketika kita tidak ridho anak kita umur 10 tahun keluar kota sendirian, ketika kita tidak ridho anak-anak kita yang remaja keliling dunia sendirian, tentu saja seharusnya hal yang sama berlaku. Kita tidak ridho anak-anak kita keliling dunia sendirian lewat perangkat gadget mereka, lewat internet, melihat berbagai macam tayangan, apalagi berinteraksi dengan orang asing. Kita membolehkan anak-anak kita ke mall jika didampingi. Kita membolehkan anak kita keluar kota jika ada orang dewasa yang mendampingi. Tetapi jika tidak ada pendampingan, kita tidak akan melepaskannya, bukan? Sampai kita menganggap anak-anak kita cukup dewasa dan aman berkeliling dunia sendirian. Menggunakan filter, menggunakan YouTube for Kids dan seterusnya tentu saja boleh, tapi itu hanya dukungan, bukan hal yang utama. Yang utama tetap adalah pendampingan.
Ya, kita tidak bisa menjamin anak-anak kita misalnya kemudian ketika nonton tayangan video di YouTube yang memang videonya khusus untuk anak, tetapi iklan-iklannya ya apakah dijamin kemudian aman untuk anak? Seperti yang pernah terjadi belakangan beberapa waktu yang lalu, agak sedikit heboh soal tayangan berkaitan dengan masalah LGBT. Tuh. Tunggu dulu. Tuh. Tunggu ya. Iya. Ini bahkan film anak-anak loh. Ya, sebentar. Ya, dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Jadi tetap menurut saya yang pertama, supaya anak kita aman nonton YouTube adalah harus ada orang tuanya di situ dilihat. Yang kedua, yang lebih aman lagi ya, jika orang tua misalnya tidak dapat mendampingi terus-terusan, sebaiknya orang tua kemudian mendownload dulu video tersebut sehingga bebas dari iklan, lalu orang tua lihat dulu, lalu kemudian setelah merasa aman diberikan kepada anak. Lebih aman daripada yang pertama, karena bisa jadi pada saat yang pertama kita tidak bisa kemudian melihat dulu apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Tapi ketika orang tua nonton dulu, ya di-download, lalu anak setelah itu boleh nonton, maka kita punya peluang untuk mengetahui apakah tayangan ini aman atau tidak untuk anak. Tentu saja ini agak merepotkan, tapi itulah pekerjaan kita sebagai orang tua. Rasanya lebih baik kita repot di depan daripada repot di belakang. Semua ada konsekuensinya. Kita mau berlelah-lelah untuk mendampingi anak kita atau berlelah-lelah untuk memperbaiki anak kita setelah anak-anak kita terlanjur bermasalah. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.